Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal tipe FR TIO CPNS 2024, yaitu tema silogisme ya. Jadi informasi yang beredar di peserta ujian itu, silogisme ini muncul dua premis saja ya, tidak tiga ya, dan katanya juga yang jika maka tuh katanya nggak ada. Jadi kebanyakan tuh yang pakai semua, tidak semua, beberapa, atau ada sebagian ya. Nah, ini ada beberapa soal yang udah saya kumpulkan, ada yang saya ambil dari beberapa sumber, seperti nomor 1 itu dari skrip, nanti ada soal yang buatan saya sendiri, dan juga ada soal yang saya ambil dari UTBK ya. UTBK tes TPA untuk masuk PTN. Nah, sebagai informasi di awal, ini saya membahasnya pakai ketikan aja ya, takut nanti ada orang yang komentar katanya enakan pakai coret-coret lah, enakan pakai pena digital lah. Nah, masalahnya saya nggak punya penanya ya, saya nggak punya pen tablet. Kalaupun punya, mungkin tulisannya nggak bagus ya. Jadi informasi aja, nanti khawatirnya ada orang yang komentar lagi enakan pakai yang pen tablet atau yang semacamnya. Saya jelaskan di awal, saya menggunakan ketikan ya, ketikan dari Microsoft Word. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Perhatikan di sini untuk premis yang pertama ya, ada premis pertama dia pakai semua, kemudian premis yang kedua dia pakai beberapa atau sebagian ya. Jadi kesimpulannya ini udah bisa dipastikan, seharusnya kesimpulannya ada kata sebagian ya, bukan ada kata semuanya. Jadi kita bisa eliminasi jawaban yang ada kata semuanya. Itu ada di pilihan A dan ada di pilihan D. Maaf ya, saya nggak bisa pakai coret-coret ya. Saya kasih warna aja nih ya, warna merah gitu ya. Mudah-mudahan nggak sakit mata atau nggak bisa pusing ya. Mudah-mudahan nggak pusing juga kalau pakai cara seperti ini. Nah, kemudian di sini ada suatu pernyataan, semua obat itu mengandung vitamin. Perhatikan, semua obat mengandung vitamin. Artinya kalau ada pernyataan yang bilang obat tidak mengandung vitamin, itu jelas salah. Perhatikan, option B, dia bilang tidak mengandung vitamin, berarti yang B salah. Kemudian yang C juga tidak mengandung vitamin, berarti yang C pun salah. Ya, ini saya kasih tanda warna merah ya. Berarti hanya tersisa satu jawaban, kemungkinan jawaban yang E yang betulnya. Perhatikan, sebagian obat ada yang rasanya pahit, berarti ada obat yang rasanya tidak pahit, gitu ya. Jadi sebagian aja obat tuh rasanya pahit, tetapi ada sebagian yang rasanya tidak pahit, tetapi dia sudah pasti mengandung vitamin. Ya, itu adalah pola pembahasan yang bisa dikerjakan berdasarkan tips dan trik seperti ini. Jadi teman-teman bisa pakai analogi sendiri ataupun bisa menggunakan tips seperti ini. Nomor 1 jawabannya pilihan yang E ya. Soal nomor 2, semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Perhatikan untuk premis yang pertama ya, premis 1 itu dia ada kata semua. Kemudian premis yang kedua itu ada kata sebagian. Berarti kesimpulannya harusnya ini mengandung atau ada kata sebagiannya. Nah, di antara pilihan A sampai E ini yang ada sebagian cuma pilihan E saja. Kemungkinan besar ini yang betulnya. Berarti yang ada kata semuanya salah. Ya, itu tips cepatnya. Perhatikan juga di sini ada kata yang muncul dua kali. Ini ada tanaman, ini ada tanaman. Ya, harusnya umumnya ini nggak boleh muncul di pilihan jawaban. Kalau ketemu angka atau bukan angka, kata yang sama ya. Ini saya kasih tanda warna merah. Ya, ini ada kata tanaman, pilihan yang D. Perhatikan. Ya, ini juga ada kata tanaman. Berarti udah salah double ya, gitu ya. Nah, perhatikan kalimat sebagian tanaman warnanya indah. Berarti ada sebagian tanaman yang warnanya tidak indah, ya. Sebagian tanaman itu apa? Ada yang berbentuk bunga kan? Ini berbunga nih, ya. Jadi pilihan paling tepat adalah pilihan yang E, atau pakai cara awal tadi pun udah selesai. Ketemulah jawabannya yang E, ya. Nomor 3, semua bilangan genap habis dibagi 2. Beberapa bilangan yang habis dibagi 2 merupakan bilangan prima. Perhatikan untuk premis pertama itu ada kata semua, ya. Yang keduanya beberapa. Jadi kalau misalkan kita lihat tips yang soal sebelumnya, ini pasti jawabannya ada kata beberapanya, karena semua dengan beberapa itu beberapa kesimpulannya. Jadi yang ada kata semuanya ini salah, ya. Nah, perhatikan
beberapa bilangan yang habis dibagi 2 itu kan bilangan genap, dan beberapa bilangan yang habis dibagi 2 itu merupakan bilangan prima. Artinya apa? Ada bilangan yang habis dibagi 2 yang bukan merupakan bilangan prima. Secara tidak langsung ya, saya akan ketikkan kalimat seperti ini. Ada bilangan genap ya yang bukan bilangan prima gitu. Nah, pernyataan ini ada atau beberapa ya, itu ada di pilihan yang C. Oke. Beberapa bilangan genap bukan bilangan prima. Kalau yang E ini salah karena tidak dapat disimpulkan ya, padahal bisa. Kalau yang A ada kata beberapa, tapi perhatikan, beberapa bilangan genap tidak habis dibagi 2. Ini kan menentang pernyataan pertama atau premis pertama. Premis pertama bilang semua bilangan genap itu habis dibagi 2. Ini bertentangan ya. Beberapa bilangan genap tidak habis dibagi 2. Berarti ini pun salah. Yang E juga salah. Ada di pilihan jawaban yang C. Nomor 4, semua front office pandai bicara dan ramah. Ini pernyataan pertama atau premis pertama ya. Premis berikutnya adalah Ibu Rina tidak ramah, tetapi pandai bicara. Secara tidak langsung soal ini memberikan syarat. Kalau front office itu harus pandai bicara dan ramah ya, sedangkan Ibu Rina tidak ramah, artinya Ibu Rina bukan front office. Itu poinnya ya. Kesimpulannya adalah Ibu Rina bukan front office. Ini kesimpulannya. Ya, jadi teman-teman bisa pakai nalar masing-masing, itu ada di pilihan jawaban yang C ya. Ibu Rina bukan seorang front office. Kalau pilihan B, pilihan D, pilihan E itu front office semuanya ya. Ingat, syarat jadi front office adalah pandai bicara dan ramah. Sedangkan yang A ini walaupun ada kata bukan seorang front office, tapi perhatikan kalimat lengkapnya. Ibu Rina bukan seorang front office yang ramah. Secara tidak langsung dia bilang front office juga, cuma nggak ramah ya. Yang A pun salah. Jadi ada beberapa tipe soal yang ada subjeknya di situ ya. Nomor 4, pilihannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, untuk naik ke wahana permainan harus membayar menggunakan koin atau kartu member. Cuma 2 ya, kalau nggak koin pasti kartu member. Adik naik wahana ya, adik naik wahana permainan padahal tidak mempunyai kartu member. Secara logika, teman-teman harus bisa menyimpulkan, oh kalau dia nggak punya kartu member, tapi dia naik wahana, artinya apa? Artinya adik ini punya koin ya. Karena untuk naik wahana itu ya antara koin atau member ya. Karena dia tidak punya member ya, ada pernyataan dia tidak punya member, artinya dia harus punya koin. Harus punya koin karena ada statement dia naik wahana ya. Pilihan itu ada di pilihan jawaban yang B. Ya, perhatikan pilihan A, pilihan C, D, E ini udah pasti salah. Teman-teman boleh cek sendiri aja ya. Lanjut lagi ke soal nomor 6 ya. Di sini ada semacam kayak soal cerita ya, tapi intinya cuma 2 premis sebetulnya. Perhatikan, Ibu guru memberikan pengumuman daftar siswa yang mendapatkan peringkat 10 besar di kelas 9 ya. Peringkat 1 sampai 3 itu mendapatkan hadiah. Ali merupakan siswa kelas 9, tetapi dia tidak mendapatkan hadiah ya. Kalau saya pribadi akan menyimpulkan Ali ini kemungkinan besar dia dapat peringkat 10 besar tetapi bukan 1 sampai 3. Itu kesimpulan pertama. Oke. Jadi saya bisa simpulkan Ali ini ya dapat 10 besar tetapi bukan 1 sampai 3. Ini ketikan yang normal aja ya. Atau bisa juga ya Ali tidak dapat 10 besar, itu kemungkinannya. Kita cek aja ya. Yang A, semua siswa peringkat 10 besar mendapatkan hadiah. Enggak, cuma 1 sampai 3 aja kan ya. Yang B, Ali mendapatkan peringkat 3. Kalau dia dapat peringkat 3 harusnya dapat hadiah kan. Sedangkan di statement yang terakhir dia bilang dia tidak mendapatkan hadiah. Berarti yang B pun salah. Ya, yang B pun salah. Yang C, sebagian siswa mendapatkan hadiah walaupun tidak mendapatkan 10 besar. Enggak, ya. Sebagian siswa mendapatkan hadiah enggak. Yang 10 besar tuh semuanya enggak dapat. Kecuali 1 sampai 3. Jadi 4 sampai 10 itu dia enggak dapat. Yang C pun salah, ya. Yang D dengan E ini ada kemungkinan betul, ya. Ada kemungkinan betul. Perhatikan. Ali mungkin saja tidak masuk peringkat 10 besar. Ada kata kemungkinan, ya. Jadi memang nggak bisa dipastikan di sini, ya. Yang D itu ada kata kemungkinan. Ali mungkin saja
Karena memang ada dua pilihan. Jadi ada kemungkinan. Sedangkan yang E itu udah bisa dipastikan, dia bilang. Ali dipastikan mendapatkan peringkat 10 besar. Padahal di sini tidak ada statement yang menyatakan dia masuk peringkat 10 besar, tapi udah ada kata-kata pasti di sini. Ya. Berarti yang E ini kurang tepat karena dia udah pasti, ya, ada kata-kata pasti di situ. Yang paling mungkin adalah yang D. Ali mungkin saja tidak masuk peringkat 10 besar. Karena itu dia nggak dapat hadiah. Gitu ya. Berarti jawabannya pilihan yang D. Soal nomor 7, semua karyawan di perusahaan A mendapatkan THR. Semua peserta pelatihan adalah karyawan di perusahaan A. Perhatikan, di sini untuk premis 1 itu ada kata semua, ya. Untuk premis yang keduanya itu ada kata semua juga, ya. Perhatikan, ya. Kalau ada premis 1 dan 2 ada kata semua, berarti premis 3-nya pun itu harus ada kata semua juga. Yang ada kata sebagian itu udah salah, ya. Ini A salah, D salah, E juga salah. Ini saya kasih tanda warna merah, ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada kata yang berulang. Perhatikan kata-kata karyawan di perusahaan A. Di sini pun ada karyawan di perusahaan A. Nah, aturan umumnya ini nggak boleh muncul di pilihan jawaban, ya. Ini nggak boleh muncul di pilihan jawaban. Jadi yang ada kata-kata karyawan di perusahaan A itu salah, ya. Perhatikan di sini ada semua karyawan di perusahaan A, ya. Enggak, ya. Berarti yang C itu salah. Yang paling tepat adalah pilihan yang B, ya. Semua peserta pelatihan mendapatkan THR. Kenapa? Karena semua peserta itu merupakan karyawan di perusahaan A. Itu logika sederhananya. Teman-teman bisa pakai tips seperti ini ya. 7 jawabannya B. Soal nomor 8, tidak semua orang tua mempunyai mobil. Beberapa peserta rapat adalah orang tua. Perhatikan ada dua buah premis ya. Premis pertama itu dia pakai kata tidak semua atau beberapa ya. Kemudian premis yang kedua juga menggunakan kata beberapa. Nah, kesimpulannya ya, ini harus ada kata beberapa juga atau tidak semuanya. Jadi yang ada kata semua ya, ini udah pasti salah. Ya, ini pasti salah gitu. Kemudian perhatikan, di sini ada kata yang muncul dua kali, yaitu orang tua. Ya. Nah, kalau ada yang muncul dua kali seperti ini, harusnya atau umumnya dia nggak boleh ada di pilihan jawaban. Ya, walaupun C dan E itu ada beberapa, tapi perhatikan, di sini ada kata-kata orang tua nih. Ya, berarti yang E itu salah. Kesimpulan tepatnya adalah beberapa peserta rapat itu tidak mempunyai mobil. Ya, pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 9. Tidak semua karyawan PT Sejahtera berasal dari jurusan ekonomi. Beberapa calon manajer adalah karyawan PT Sejahtera. Perhatikan premis 1. Ini ada kata-kata tidak semua atau beberapa ya, beberapa. Kemudian premis yang kedua itu ada kata beberapa juga. Berarti kesimpulannya ini dia harus ada kata beberapa juga. Yang ada kata semua kita eliminasi. Semua. Saya kasih tanda warna merah ya. Perhatikan di sini ada kata yang muncul dua kali ya, yaitu karyawan PT Sejahtera, karyawan PT Sejahtera. Ini nggak boleh atau umumnya tidak boleh ada di pilihan jawaban. C itu ada karyawan PT Sejahtera, berarti dia salah. Oke, ini hampir mirip dengan soal nomor 8, tapi dihubungkan dengan tipe soal yang berbeda ya. Beberapa calon manajer itu bukan dari jurusan ekonomi ya. Pilihan tepatnya dari pilihan yang B. Soal terakhir nomor 10. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau di laboratorium sekolah ya. Perhatikan itu ada dua kondisi. Kalau nggak di kelas berarti ada di laboratorium. Ternyata ruang laboratorium sekolah sedang kosong ya. Secara logika teman-teman harus bisa berpikir, oh kalau di laboratorium kosong berarti siswa ada di kelas gitu ya. Perhatikan statement semua siswanya. Jadi nggak ada yang beberapa, nggak ada yang sebagian. Ini pasti jawabannya pasti ada kata semuanya ya. Jadi katanya kata semua ini harus ada karena tidak menyatakan sebagian. Berarti semua siswa karena laboratoriumnya kosong, berarti semua siswa ada di kelas ya. Ini kebetulan siswa kelas 3, saya tambahin ya. Semua siswa kelas 3
ada di kelas. Itu kesimpulannya. Ya, kenapa bisa disimpulkan seperti ini? Karena ruang laboratoriumnya kosong, ya. Jadi pilihan yang E sampai D ini udah pasti salah. Gitu, ya. Ada di pilihan jawaban yang E. Oke, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembahasan, dan mohon maaf juga saya belum bisa pakai pen tablet, ya, atau yang coret-coret karena memang rusak alatnya, dan kalaupun ada juga tulisan saya nggak terlalu bagus, ya. Buat teman-teman yang mau request pembahasan soal, boleh komentar di kolom komentar. Untuk filenya silahkan di-download, ya, nanti ada di link deskripsinya, ya. Di deskripsinya ada link downloadnya, teman-teman bisa download untuk latihan soal. Oke, sampai ketemu lagi di video pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.